Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli ala wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para jamaah sholat gerhana matahari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta dalam keserasian dan keseimbangan. Mari kita perbarui kesaksian kita masing-masing bahwa tiada Tuhan disembah, Muhammad adalah utusan Allah yang membawa risalah, menjanjikan kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 29 Ramadan 1444 Hijrah atau tanggal 20 April 2023. Dalam suasana akhir Ramadan, kita semua tengah mengalami dan menyaksikan sebuah peristiwa alam yang sangat menakjubkan, yang mungkin menimbulkan rasa berdebar-debar dan bergetar dalam hati kita masing-masing. Peristiwa yang sedang kita alami dan saksikan ini merupakan peristiwa alam yang jarang terjadi. Sudah 200 tahun baru terjadi, Pak. Jadi lama sekali itu, Pak. Bahkan tidak setiap orang diberi kesempatan menyaksikannya. Ya, tidak semua orang itu. Matahari yang biasanya bersinar dengan gagahnya di siang hari tertutup oleh bayangan bulan sehingga sinarnya tidak sampai ke lingkungan kita dan menimbulkan keadaan gelap. Mungkin bentar lagi gelap. Peristiwa ini yang spesial terjadi di Ramadan tahun ini, seolah-olah ingin menggambarkan bahwa Ramadan akan berpisah dengan kita, dan seolah-olah sedang memberi kabar bahwa Ramadan yang akan datang belum tentu kita bertemu. Ini seolah-olah, Pak, seolah-olah Ramadan yang akan datang belum tentu kita bertemu. Fenomena alam menakjubkan ini disebut dengan gerhana matahari hibrida ya, yang terjadi di wilayah Indonesia berlangsung kurang lebih dari pukul 9.30 sampai 12.30 WIB. Gerhana matahari hibrida terjadi ketika dalam satu waktu fenomena gerhana ada yang mengalami gerhana matahari total, ada juga yang mengalami gerhana matahari cincin. Total kan pernah sering terjadi kan, juga cincin, jadi dua, matahari total dan cincin. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan alam semesta ini
termasuk di dalamnya adalah menggerakkan matahari, bulan dan matahari dengan penuh keteraturan dan keindahan bagi orang-orang yang berakal. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, malam dan siang, la ayati ulil albab, itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang selalu berzikir, menyebut nama Allah qiyaman itu pada saat berdiri, wa qu'udan pada saat duduk, wa ala junubihin pada saat berbaring. Fayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Jadi langit begitu kokoh, demikian pula bumi. Kemudian dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, apa yang kamu ciptakan langit dan bumi itu bukanlah batil, bukan sia-sia. Subhanaka fakina ada benar, maha suci Allah, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat gerhana matahari yang dirahmati Allah. Gerhana kadang-kadang menakutkan. Secara perlahan matahari menjadi gelap, terang terus gelap. Lalu selama beberapa saat matahari berada pada fase gelap total. Pertama gelap sebentar, setelah itu gelap total. Dan kemudian secara perlahan kembali pada wujud yang cemerlang. Itu proses dari gerhana itu. Ya. Seolah-olah matahari dimakan suatu yang luar biasa, seperti kepercayaan di Jawa itu matahari itu dimakan atau diterkam oleh buto ya. Ular naga gitu, ular naga atau buto itu, ya. Itu mitos namanya, ya. Sebagai mitos di berbagai masyarakat. Sehingga masyarakat di daerah tertentu itu kan biasanya mukul ya. Mukul tong itu. Seolah-olah dengan pukul tong itu mataharinya itu kembali normal itu. Maka di zaman Nabi juga begitu. Ketika Nabi itu putranya namanya Ibrahim, dari istrinya adalah Maria, itu persembahan dari Raja Mesir Makaukis yang memang tidak masuk Islam, tapi dia menghargai ajakan Nabi. Akhirnya Nabi mengambil 2 orang, salah satunya Nabi ambil jadi istrinya. Lahir seorang putra namanya Ibrahim. Orang menghubung-hubungkan terjadinya gerhana matahari atau bulan ini itu disebabkan matinya orang besar. Maka Nabi membantah, nggak benar itu, tidak benar itu. Gerhana matahari atau bulan terjadi itu merupakan fenomena alam. Sudah terjadi begitu. Maka dari itu kita memang dianjurkan, pertama adalah kita banyak bertaubat kepada Allah. Kedua, banyak bertobat dan banyak berselawat kepada Allah, dan juga banyak berzikir kepada Allah, dan sekaligus banyak berinfak dan bersedekah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini ada pertanyaan,
ayu sadaka afdalu, sedekah mana yang paling afdal? Nabi mengatakan sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala sedekah itu isruna ila sab'ami'atan da'fin. Allah melipat gandakan pahala itu dari 10 sampai 700 lipat ganda. Di luar bulan Ramadan nggak ada. Di luar bulan Ramadan nggak ada. Nah, di luar bulan Ramadan itu hanya 10 saja. Man ja'a bil hasanati falau asru amsalia. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka Allah melipat gandakan pahalanya 1 sampai 10. Ramadan sampai 700, Pak. Kalau dari segi bisnis kan untungnya berlipat-lipat ganda itu, Pak. Rasulullah mengatakan bahwa inna sam'a wal kamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana, la yan khasafani li mauti ahdin wala li hayatin. Di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Jadi apabila faidara aitum zalika fadullah, apabila kalian melihat suatu gerhana, maka takutlah dan bersegera berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu yang pertama. Kepada Allah, kemudian memohon ampun. Karena kita ini manusia itu kan banyak dosa, Pak. Ya, banyak dosa. Lebih-lebih dosa kecil yang kita lakukan itu, kita banyak memohon ampun kepada Allah. Dan wakabbaru, yaitu banyak bertakbir. Wasallu, banyak berselawat kepada Nabi. Karena satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali, Pak. 10 kali, Pak. Kemudian fatasaddaqu, dan berbanyaklah bersedekah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, gerhana hanyalah salah satu tanda kebesaran kekuasaan Allah. Dengan sains, kita mesti lebih banyak mempelajari ayat-ayat di alam ini. Gerhana memberi banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengatur, Pak. Ya, kalau tidak diatur kan rusak ini, Pak. Bisa terjadi matahari dengan bulan tabrakan. Bisa terjadi mungkin meteor itu juga tabrakan. Maka dari itu bahwa segala apa yang terjadi di alam baik langit maupun bumi itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita juga diatur oleh Allah, Pak, itu. Maka dari itu kita punya kewajiban untuk menyembah kepada Allah. Wa sakhralakumus syamsa wal qamara daibaini wa sakhralakumul laila wan nahar. Dan dialah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar. Coba kalau Allah menghendaki itu berhenti, ya bisa ke kiamat itu, Pak. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Kan tidak mungkin malam itu mendolimi siang, siang pun tidak akan mungkin. Matahari dan bulan pun tidak bisa bertabrakan. Karena arah yang mengatur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada awalnya orang-orang menganggap bumi diam, bulan dan matahari mengitari bumi dalam konsep geosentrik. Dulu pernah kita pelajari itu ya. Konsep geosentrik itu dianggap bahwa bumi itu diam. Ya.
dan bulan matahari itu mengitari bumi. Itu dulu. Kemudian sekarang ada paham baru bahwa bukan bumi yang di bulan dan matahari itu beredar, tapi justru matahari dan bulan inilah selalu diedari atau dikelilingi itu bumi, Pak. Itu menurut konsep sains itu. Tetapi Al-Quran memberi syarat bahwa walau terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahayanya dan gerakannya itu, Pak. Kan bulan kan bercahaya kan, matahari juga bercahaya, tapi beda, Pak. Beda itu. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Jadi dia yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari bersinar kan, bulan juga bercahaya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan ditetapkan manzila itu tempat-tempat perjalanan bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kalau pemerintah menggunakan perhitungan matahari, juga kita menggunakan peredaran bulan dalam menentukan waktu sholat maupun waktu yang lain. Jadi Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau matahari kan setiap hari itu dia tetap bulat itu, bulat. Kalau bulan itu kan dari barat kecil, besar-besar jadi besar, kembali seperti tandan tua itu. Kemudian cahaya matahari dengan bulan pun tidak sama. Kalau cahaya matahari itu kan panas kan, Pak. Kalau enggak ada cahaya matahari kan pakaian enggak dijemur, enggak bisa kering-kering itu, Pak. Tapi kalau bulan tidak dingin, Pak. Dingin itu dan sejuk itu, Pak. Itulah perbedaannya. Bulan mengorbit bumi sementara bumi mengorbit matahari. Matahari pun tidak diam tapi bergerak juga mengorbit pusat galaksi. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ayatuhumul laili naslaku minhun nahar faidahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqar liha zalika taqdirul azizil alimin wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil kadim. Lasamsu yang bagilah anturikal kamar walallayl sabikun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan-bulan tempat peredarannya, sehingga setelah itu dia sampai kepada manjilah yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk pelepah yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garisnya. Oleh karena itu, dengan terjadinya fenomena alam semacam itu akan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, lebih meningkatkan ketakwaan kita Allah bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah memang ada hikmahnya. Dan semua juga untuk kepentingan manusia sendiri. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, khutbah singkat ini. Mari kita akhir dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi jambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.